Model hubungan guru dan siswa. A. Pengertian pola interaksi guru dan siswa. Model interaksi itu sendiri terdiri atas dua kata, model dan interaksi. Model dalam Kamus Bahasa Indonesia berarti contoh, pola acuan ragam atau macam. Model adalah suatu gambaran tentang suatu yang dapat memperjelas berbagai kaitan di antara unsur-unsur yang ada. Sedangkan interaksi terdiri atas dua asal kata, yaitu aksi dan inter. Aksi adalah kegiatan, sedangkan inter dapat diterjemahkan menjadi antar. Interaksi adalah kegiatan timbal balik, kegiatan yang satu menimbulkan kegiatan yang lain. Kegiatan satu partner menyebabkan kegiatan partner yang lainnya. Ciri-ciri interaksi guru dan siswa. Kedekatan yang terjalin antara guru dan siswa akan sangat dirasakan oleh siswa yang akan merangsang antusiasme dalam proses belajar mengajar. Adapun beberapa ciri dalam proses interaksi pendidik dan peserta didik, yakni yang pertama, interaksi belajar mengajar memiliki tujuan. Yang kedua, ada suatu prosedur jalannya interaksi yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, interaksi belajar mengajar ditandai dengan suatu penggarapan materi yang khusus. Yang keempat, ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Yang kelima, dalam interaksi belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Dalam peranannya sebagai pembimbing, guru harus berusaha menghidupkan dan memberi motivasi agar terjadi proses interaksi yang kondusif. Yang keenam, di dalam interaksi belajar dibutuhkan disiplin. Disiplin dalam interaksi belajar dan mengajar ini diartikan sebagai suatu pola tingkah laku yang diatur sedemikian rupa, menuntut ketentuan yang sudah ditaati oleh semua pihak dengan sadar, baik pihak guru maupun siswa. Yang ketujuh, ada batas waktu. Dan yang terakhir, diakhiri dengan evaluasi. Evaluasi dilakukan oleh guru untuk mengetahui tercapai atau tidaknya tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. C. Model dan pola interaksi guru dan siswa. Dalam interaksi belajar mengajar, guru berperan sebagai pembimbing. Yang pertama, pola interaksi satu arah. Kedua, pola interaksi dua arah. Ketiga, pola interaksi tiga arah. Keempat, pola interaksi multi arah. Dan kelima, pola interaksi melingkar atau segala arah. Dalam proses interaksi antar pendidik dengan peserta didik di sekolah, sebagaimana yang disebut aerobik dawam yang dikutip oleh Superland sebagai trilogi hubungan guru dengan siswa, yakni pertama hubungan instruksional, kedua hubungan emosional, dan yang ketiga hubungan spiritual. Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi pembelajaran dan hasil interaksi dalam belajar, terdapat dua faktor yang sangat berkaitan, yaitu faktor guru sebagai subjek pembelajaran dan siswa sebagai objek. Tanpa adanya faktor guru dan siswa tersebut, tidak mungkin proses interaksi belajar mengajar yang terdapat di kelas dapat berlangsung. Selain itu, ada beberapa faktor pendukung dalam berinteraksi dengan siswa pada proses pembelajaran. Faktor-faktor tersebut yakni menguasai bahan, mengelola program belajar mengajar, mengelola kelas, menggunakan media atau sumber, menguasai landasan-landasan pendidikan. Sebagai seorang guru, kita harus pandai dalam melihat karakter peserta didik, sebab gurulah yang dapat mengubah peserta didik yang negatif menjadi positif. Sebenarnya faktor utama yang menjadi kendala guru adalah kepasifan siswa. Pasif berarti bersifat menerima apa saja dan tidak giat. Maka bisa dikatakan bahwa siswa yang hanya mau menerima apa saja yang ia dengar yang disampaikan orang lain dan apa saja yang ada. Perlu diketahui bahwa karakteristik anak yang pasif akan sulit untuk diajak berkembang karena mereka susah untuk diajak komunikasi dengan maksimal.